Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Raihatul Jannah. Saya guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah An-Nur yang beralamatkan di Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025 Batch 1 yang mengikuti di LPTK UIN Mataram. Saya akan mempraktekkan sebuah pembelajaran untuk kelas 11 Madrasah Aliyah dengan tema Al-Adyanu fil Indonesia dengan materi jumlah ismiyah dan fi'liyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maratan Tanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta salah satu untuk memimpin berdoa. Man, Karen ya. Oke. Ad-du'a nabtadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk pelajaran bahasa Arab ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai, saya mau tahu dulu kabar dari anak-anak kelas 11 semua ya. Oke, di depan sini ada gambar. Nanti saya ketika memanggil namanya, silahkan menyebutkan dengan suasana hati saat ini. Mungkin hazinun, au naishun, au qalik, au farih, au ghadib, au hamasah. Fahim tum? Fahim. Oke. Oke, kita akan lihat bagaimana kondisi perasaan masing-masing. Anissa Rofiatul. Nice. Wah, mungkin sejak malam begadang. Oke, Nada Khuril. Aini. Ma? Farihun. Farihun bahagia. Habis disambang? Oke, Nadia Felisa. Hamasah, semangat sekali ya. Oke, semoga semangatnya nggak habis. Nur Siti Fatimah. Hamasah juga. Alhamdulillah. Ulfa Kamilia. Hamasah Aibon. Tuma Elsa. Aina Elsa. Oh, Maridoh ya. Maridoh. Oke. Ika Amelia. Kolikun. Waduh. Limada anti kolikoh. Broken. Belum ditransfer juga. Waduh, ini gimana ini bapaknya kok nggak ditransfer ini? Oke. Semoga yang semangatnya nggak habis-habis. Semoga yang bahagianya menular ke yang nais, ke yang kolik. Iya, paham tum? Sambil mengingat-ingat yang pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita membahas bab 3. Apa temanya bab 3 kemarin? Ini. Al-Adyan fi Indonesia. Oke. Ada berapa sih agama resmi yang ada di Indonesia? Sita. Sita. Kam sita? 6. Ukur, sebutkan. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke. Kalau mayoritasnya adalah beragama Islam. Terus bagaimana hubungan antar agama, baik Islam kepada agama-agama yang lain, begitu juga sebaliknya. Bagaimana hubungannya, Cah? Baik atau tidak? Sama. Oke.
saling bertasamuh. Apa sih tasamuh itu? Toleransi. Jadi kita tidak boleh melupakan, meskipun kita itu mayoritas, ya kan? Meskipun kita mayoritas, tetapi kita tidak boleh terus menindas kepada yang minoritas. Jadi kita tetap harus berteman, harus bertoleransi dengan yang meskipun berbeda agama. Yang berbeda agama saja kita harus toleransi, apalagi yang sama, yang sesama agama. Ya enggak? Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas suatu jumlah yang di situ masih ada hubungannya dengan materi kita yang kemarin. Oke. Jadi bagaimana kalian nanti menyampaikan terkait jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, menyampaikan al-adyan fi Indonesia itu dengan menggunakan struktur kalimat yang akan kita pelajari ini. Oke. Masuk ke pelajaran, saya ingin melihat sejauh mana sih kita itu sudah pernah mengenal jumlah ismiyah dan fi'liyah kan? Ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Kita cek coba. Di situ ada contoh. Tadi sudah saya bagikan ya, beberapa sudah kita bagi kelompoknya. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3 sudah kita bagi. Nanti akan saya beri tugas masing-masing kelompok. Tapi sebelum masuk ke tugas, kita akan cross check dulu apakah teman-teman masih ingat tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Islamudinus salam. Kira-kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Oke ya, masih ingat? Oke, nanti bagaimananya kita bahas di akhir. Kemudian yusallil muslimuna fil masjidi. Jumlah fi'liyah. Oke, jumlah al-budhiyuna ya'buduna fil ma'badi. Oke, ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Beberapa sudah ingat ya, mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Oke, sekarang kita akan bahas materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita akan membahas yang namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah di tema ini. Al-adyan fi Indonesia. Jadi materinya nggak jauh-jauh dari al-adyan fi Indonesia. Pokoknya nggak keluar dari agama-agama tentang agama. Sedangkan yang kita bahas nanti adalah jumlah ismiyah dan fi'liyah. Apa sih nanti yang diharapkan? Jadi peserta didik itu mampu memproduksi bahasa yang terkait jenis teks secara bebas dan mendalam yang terkait al-adyan fi Indonesia dan menggunakan struktur gramatikalnya adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa memproduksi kalimat, bisa membuat kalimat entah itu tertulis ataupun diucapkan yang bahasanya tentang agama-agama di Indonesia, terus kemudian dengan menggunakan gramatikal jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nanti kita mau ngapain aja? Ada 4. Yang pertama nanti kita akan mengidentifikasi struktur gramatikal jumlah ismiyah dan fi'liyah yang ada dalam teks bertema agama. Kemudian nanti dapat mengkonversi susunan jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah dan sebaliknya. Bisa juga nanti ada yang untuk mengoreksi fi'il yang sesuai dengan jumlah fi'liyahnya atau jumlah ismiyah. Nanti ada yang salah, coba dibetulkan. Nah, kayak gitu. Ada lagi nanti dapat menyusun kalimat Arab dengan struktur gramatikal yang tepat dan makna kontekstual sesuai tema. Oke. Nah, kenapa toh kok harus dibedakan? Buat apa gitu? Kadang kan kita ada sholat misalnya. Ada sholat al-muslimu sama kalau yang satunya al-muslimu
sholat misalnya. Yang pertama ini namanya jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah. Nggih, paham ya? Karena yang pertama didahului kalimat fi'il, yang kedua kalimat isim. Kenapa toh kok harus dibedakan? Emangnya fungsinya masing-masing itu buat apa? Ya enggak? Buat apa kok harus dibolak-balik? Padahal artinya secara arti sama aja. Gimana kira-kira aja? Ada yang tahu? Gimana? Enggak apa, salah enggak apa-apa. Coba aja. Membutuhkan maf'ul. Bentar. Oke, jadi ada jawaban dari Mbak Nadia kalau jumlah fi'liyah itu yang ditekankan adalah pekerjaannya. Oke. Kemudian kalau jumlah ismiyah itu yang ditekankan adalah Objek. orangnya atau pelaku. Nggih. Jadi betul apa yang dikatakan sama Mbak Nadia tadi. Misalnya Mbak Nadia sholat gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Mbak Nadia sholat. Kalau yang mau ditekankan kan itu adalah Mbak Nadianya yang sholat. Misalnya wancine waktu zuhur itu nggak ada yang sholat. Yang sholat itu hanya Mbak Nadia di masjid. Akhirnya Mbak Nadia loh zuhuran di masjid gitu. Jadi yang ditekankan di sini orangnya atau sholat zuhurnya? Orangnya. Ada poin penting yang saya sampaikan di sini. Pelaku itu suatu pekerjaan, itu yang pelakunya bisa jadi satu, bisa pekerjaan yang dilakukan satu orang bisa? Bisa. Dua bisa? Bisa. Banyak orang bisa? Bisa. Ya. Jadi pekerjaan itu ada kalanya yang melakukan hanya satu, atau dua, atau tiga, bahkan banyak. Oke. Ketika untuk jumlah ismiyah itu khobar harus selalu menyesuaikan mubtada dalam hal muannas, dan jamak. Jadi kalau jumlah ismiyah itu antara mubtada dan khobar harus sama, harus sesuai, baik mudzakkar muannas. Apa mudzakkar muannas? Perempuan laki-laki jenis kelamin, betul. Kalau mufradnya jamak, jumlahnya satu, dua, atau banyak, tiga atau banyak. Jadi harus sesuai. Sedangkan untuk jumlah fi'liyah, fa'ilnya ini menyesuaikan dalam mudzakkar dan muannas. Jadi untuk jumlah fi'liyah, fi'il itu menyesuaikan fa'il hanya dalam hal jenis itu berarti apa? Mudzakkar dan muannas. Mufradnya jamaknya pengaruh atau tidak? Tidak. Oke, di sini ada bagian yang kita lihat tadi ya. Kira-kira paham nggak ini? Paham nggak? Ada yang bisa menjawab ini kira-kira maksudnya gimana? Perhatikan dulu tabelnya. Oke, terus didiskusikan coba sama teman-temannya. Ini kira-kira maksudnya bagaimana? Silahkan didiskusikan sama temannya. Itu maksudnya gimana sih? Maksudnya ngomong apa? Muannas pendidikan kalau mudzakkar Satu. Oke, gimana kira-kira untuk bagian yang saya kasih ini, coba kira-kira bagaimana? Silakan. Monggo, boleh. Siapapun boleh. Enggak apa-apa. Enggak usah, Mak. Lulus saja, salah nanti tinggal benar. Silakan. Berdiri dulu. Boleh berdiri, tulis duduk, intinya dipakai.
Kalau yang jumlah isinya, kalau yang jumlah isinya itu kan mudzakkar muannats mufrad Ya nggak apa, yang lainnya ngasih tahu nggak apa-apa, kan kelompok kalian kan. kalau jumlah isinya diawali dengan mubtada Ya. dan diikuti dengan khobar Ah. dan khobar mengikuti mubtada Dalam hal apa yang dalam hal mudzakkar muannats mufrad tasniyah jamak. Oke, bagus. Sedangkan yang kedua coba kelompok 2. Kan dikasih kelompok 2. Boleh, terserah. Yang kalau yang kedua ini bagaimana? Bagian ini. Kalau jumlah fi'liyah kan terdiri dari fi'il fa'il. Oke, terdiri dari fi'il fa'il. Fi'il fa'ilnya itu mudzakkar muannasnya berubah dalam mudzakkar muannasnya tapi tidak berubah dalam mufrad tasniyah jamak. Oke, jadi betul kalau yang jumlah fi'liyah itu yang diikuti hanya apa aja? Mudzakkar dan muannats, sedangkan mufrad tasniyah dan jamaknya berubah atau tidak? Tidak. Jadi fi'ilnya tidak berubah. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Karena sudah paham, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita tes konsentrasi dulu. Kalian tahu bahasa Arabnya gajah? Tahu gajah apa bahasa Arabnya? Filun. Gajah itu besar atau kecil? Besar. Oke. Kalau semut apa bahasa Arabnya? Namlun. Bahasa Arabnya kecil? Sogir. Tes konsentrasi ya. Saya akan bilang gajah, filun sama namlun. Kalian tinggal menyebutkan sifatnya. Ya, coba. Filun, filun, kabir. Tuma namlun, sogir. Kemudian sambil gerakannya. Kalau kabir itu bagaimana? Besar. Sogir, kecil. Tapi kita balik. Kalau kabir kita kecil gitu, gerakannya kecil. Tapi kalau sogir gerakannya besar. Tes konsentrasi ya, sebelum kita masuk tugasnya. Namlun, sogir. Namlun, sogirun. Filun, kabirun. Filun, kabir. Namlun, sogir. Kelompok 1, coba. Namlun, namlun, sogir. Gimana tadi? Sogir. Namlun, sogir. Ulangi, namlun, sogir. Filun, kabir. Kelompok 2, namlun, sogir. Namlun, sogir. Sogir. Filun, kabir. Filun, kabir. Filun, kabir. Namlun, sogir. Tepuk tangan bagi kita. Tes konsentrasi. Selanjutnya kita akan membahas yang terkait jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tadi berubah ya dalam hal ini. Sekarang kita akan masuk ke tugas yang KKBD sudah kita bagi ya. Yang pertama kita akan mencoba latihan yang LKPD-nya Nana. Yang LKPD yang ini. Yang ini ya. Kita latihan yang merubah jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Silakan dikerjakan. Ya, lanjut. Selanjutnya nanti mengerjakan yang kertas ini yang ditempel ya. Yang ditempel ini nanti kata-katanya tidak urut. Nanti kalian diminta untuk mengurutkan sesuai dengan jumlah. Bisa jadi satu kalimat ini jadi jumlah ismiyah, bisa jadi jumlah
jumlah fi'liyah atau bahkan bisa jadi dua-duanya. Ya, bisa dipahami? Jadi silahkan digunting, ditempel di kertas yang putih ini, oke? Silahkan dikerjakan yang lalu, dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Oke, kalau gitu kita akan mendemonstrasikan hasil yang sudah dikerjakan ya. Mulai dari kelompok 2. Oke. Yang susunan katanya tadi yang sudah diurutkan ya. Oke, silahkan kelompok 2. Siapa? Oke, berdiri semua kelompok 2. Yang lainnya boleh menyimak hasil dari kelompok 2. Silahkan dibaca hasil yang sudah dikerjakan. Ini adalah hasil tugas dari kelompok 2. Al-Islamu huwa dinul aktsaru syuyu'an. Artinya Islam adalah agama yang paling umum. Dan yang kedua, ad-diyanatul budiyatu min aqdamid diyanati. Agama Buddha termasuk agama tertua. Dan yang nomor 3, al-muslimuna yadhabu ilal masajidi. Oke, yang pertama ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Yang kedua ini Ismiyah. ismiyah yang ini jumlah ismiyah. Coba kita lihat al-muslimuna jumlahnya berapa orang? Jama' Banyak. Yadhabu untuk berapa orang? 1. Sesuai apa tidak? Tidak. Harusnya gimana berarti? Yadhabul muslimuna. Betul. Harusnya yadhabul muslimuna ilal masjid. Alasannya kenapa? Karena ininya tetap Namanya jumlah apa? fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu hanya sesuai IN. dalam hal Mudzakkar mudzakkar muannats. dan muannats. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke, lanjut kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan berdiri. Ya, semuanya berdiri. Yang pertama adalah al-Islamu huwa dinul aktsaru syuyu'an. Artinya Islam adalah agama yang paling umum. Ya. Di sini termasuk jumlah ismiyah. Oke, didahului oleh kalimat isim. Susunannya mubtada khobar atau fi'il fa'il? Mubtada khobar. Mubtadanya lafaz Al-Islam. al-Islam. Oke, lanjut bawahnya. Kedua adalah al-muslimuna yadhabu ilal masjidi. Artinya kaum muslim pergi ke masjid. Itu jumlah apa nak? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Coba kita cek jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu harus mubtada dan khabar harus sesuai ya dalam hal mudzakkar mudzakkar muannats. Terus satu lagi mufrad tasniyah jamak. Al muslimuna mufrad tasniyah jamak yadhabu mufrad. Sesuai enggak? tidak. Sesuai. Karena tidak sesuai berarti bisa enggak jumlah ismiyah? Tidak bisa. Harusnya gimana? Yadhabu al-muslimuna ila masjid. Bisa dipahami ya? Yadhabul muslimuna ilal masjid. Oke, sip. Oke, cukup. Nanti langsung kelompok 3.
yang nanti akan kalian lihat soalnya di papan tulis ini. Terus kemudian nanti kalian menjawabnya cukup dengan kertas yang setelah saya bagikan. Oke. Sudah menerima semua ini? Sudah. Oh, jadi di kertas ini ada pilihan A, B, C, D. Ada tulisannya A, B, C, D kecil-kecil. Ada. Oke ya. Nah nanti silahkan menjawab soal yang ada di papan tulis sambil dipilihkan. Ini. Jangan sampai ketutup ya. Nilai-nilainya ini jangan sampai ketutupan. Nanti akan saya scan. Setiap soal di scan selesai. Setiap soal scan selesai. Ya. Nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Itu oke? Saya imani kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya yang sudah diangkat jawabannya dan akan saya pindai jawabannya. Sudah? Ketutupan, oh ya, maaf. Sudah ya? Kita angkat. Lanjut, kelihatan ya? Oke, lanjut. Apa namanya? Yuk. Salah, 6 betul, 4 salah. Oke, terima kasih. Akhiri kuis selesai. Oke, player 2, siapa player 2? Player 2 sama player 10. Player 10? 10, oke. Jadi yang ini 1, 2, terus player 1? Player 1 ya? Oke, jadi ini ya. Terus bawahnya player 9, player 8, player 7. Player 9, 8, 7. 9, 8, 7. Itu siapa? 5? 5, player 5 kok. Oke, 4, 3, 11. Yang paling akhir pun masih bagus, masih salah 2 ya, yang lainnya. Jadi kita keseluruhan ini sudah 83% berdasarkan hasilnya kita ini ya. Hasil kita ini dari 100% itu hasilnya 83%. Tepuk tangan bagi kita semua. Setelah tadi kita sudah membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, di akhir ini kesimpulannya dan kesimpulan yang dapat kita ambil tentang materi jumlah ismiyah dan fi'liyah itu apa sih? Oke, apa? Terserah, boleh apapun kesimpulannya yang kalian dapatkan. Kalau jumlah ismiyah Ya, banyak kan kesimpulannya, nggak hanya satu kan? Boleh satu-satu. Terus? Oke, jumlah ismiyah itu didahului oleh kalimat isim. Terus kalau fi'liyah kalimat fi'il. Oke, yang lain ada kesimpulan yang lain tadi? Kalau jumlah ismiyah pada khobar, kalau fi'liyah fi'il fa'il. Oke, kalau ismiyah itu mubtada dan khobar, kalau fi'liyah Fi'il fi'il fa'il. fa'il. Ada lagi tadi kesimpulan yang lain? Kalau jumlah ismiyah yang menjadi penekanan namanya, kalau jumlah fi'liyah yang menjadi penekanannya pekerjaan. Oke, kalau jumlah ismiyah itu penekanannya pada nama atau orang pelakunya, deh. Kalau yang fi'liyah itu pekerjaan. Bagus.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi itu tadi ya, kesimpulannya kita dapat 4 ya, sudah disampaikan semua. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini, maaf kok malam, pertemuan kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pengetahuan. Yang sudah paham jadi tambah paham, yang belum paham terus menjadi paham. Oke, semoga menjadi manfaat baik untuk teman-teman semua maupun saya pribadi dan kita semuanya.